Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah masih memberikan kita nikmat iman dan yang pastinya nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jeripaya dan risau beliaulah sehingga dinul Islam ini bisa tersebar luas di seluruh penjuru dunia atau di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membahas mengenai akhlak. Akhlak yang buruk adalah perbuatan yang rendah serta jalan yang hina. Allah dan Rasul membenci hal tersebut. Bahkan pada hakikatnya manusia membenci akhlak yang buruk dan menjauhi pelakunya. Akhlak yang buruk menjadi sebab pelakunya dijauhi oleh banyak orang, memecah belah persatuan, mencegah kebaikan, dan menghalangi pelakunya dari hidayah. Dia juga sebagai penyebab kesedihan dan kegundahan, mendatangkan kesusahan, memutus persaudaraan, dan kebekuhan hati. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, di antara akhlak yang buruk yang harus dijauhi oleh setiap muslim, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu berdusta. Berdusta ini adalah perkara yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pangkalnya kejahatan. Banyak sekali perpecahan yang ditimbulkan akibat kedustaan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yang artinya dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Dan yang kedua, sombong. Sombong ini juga merupakan sifat yang dibenci oleh Allah dan syariat, fitrah, dan akal. Orang yang sombong dibenci Allah dan dibenci pula oleh makhluk yang lain. Bahkan Allah menyebutkan bahwa orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibir atau sombong, walaupun hanya seberat zarah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang selanjutnya yaitu pelit atau bakhil. Pelit ini adalah sifat yang sangat tercela. Orang yang pelit itu hartanya tidak akan berkah dan mereka akan dibinasakan oleh Allah, sebagaimana Allah membinasakan Qarun. Allah berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan Allah mudahkan baginya dalam jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran surat Al-Lail 8:11. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, sebenarnya banyak sekali akhlak yang buruk yang harus dihindari setiap muslim. Misalnya menghina, menfitnah, dengki, berkata kasar, mengadu domba, ingkar janji, khianat, menyebabkan aib orang, dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, sebagai muslim yang baik,
sudah selayaknya kita menghindari dan tidak melakukan setiap akhlak yang buruk. Insya Allah ketika kita menjaga diri dari setiap perkara yang buruk, kita akan terhindar dari dosa dan berbagai perkara yang dapat membahayakan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam setiap aktivitas ataupun sesuatu yang kita lakukan dalam niat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam niat lillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan dalam Islam dan dilindungi selalu dalam dan mati dalam keadaan Islam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.